Selamat pagi Bu Kiki dan teman-teman. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang syarat perjanjian kerja. Semoga materi-materi yang akan kami sampaikan dapat mudah dimengerti dan selamat mendengarkan. Syarat perjanjian kerja. 4 syarat sahnya perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. 2 syarat pertama disebut sebagai syarat subjektif, karena berkenaan dengan subjek perjanjian. Sedangkan kedua syarat berikutnya disebut sebagai syarat objektif, karena berkenaan dengan objek perjanjian. A. Adanya kesepakatan kehendak. Consensus agreement. Harus ada kesesuaian pendapat kedua belah pihak tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut. Berdasarkan hukum, kesepakatan kehendak dikatakan tercapai jika tidak terjadi paksaan uang duress, penipuan betroth fraud, kesalipan walling mistake. Wewenang atau kecakapan berbuat menurut hukum (capacity). Pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang membuat kontrak tersebut. Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dapat kita temukan dalam pasal 1330 KUH Perdata, yaitu 1. Orang-orang yang belum dewasa. 2. Mereka yang berada di bawah pengampunan. 3. Wanita yang bersuami (tetapi telah dihapuskan semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Objek atau perihal tertentu. Suatu kontrak haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas, dan dibenarkan oleh hukum. Pasal 1332 KUH Perdata menentukan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Adapun pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya, tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu. Asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung. Selanjutnya, kausa yang diperoleh halal atau legal. Suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud atau alasan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi, tidak boleh dibuat kontrak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Abdul Qadir Muhammad berpendapat dalam hal diadakannya perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis, ada beberapa syarat perjanjian kerja. Yang pertama, harus disebutkan macam pekerjaan yang diperjanjikan. Yang kedua, waktu berlakunya perjanjian kerja. Ketiga, upah buruh yang berupa uang diberikan tiap bulan. Keempat, saat istirahat bagi buruh. Dan yang kelima, bagian upah yang berisi perjanjian hak buruh. Mengapa syarat-syarat di atas penting? Syarat-syarat perjanjian kerja dianggap penting agar proses berlangsungnya pekerjaan yang diberikan dan dilakukan berjalan dengan ekspektasi yang ditetapkan kesepakatan. Dalam naskah tertulis ini sangat penting bagi pekerja untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban terpenuhi. Bagi employer, perspektifnya bisa berbeda. Misalnya, employer hanya mau sampai tahap peraturan perusahaan saja. Manfaat syarat perjanjian kerja. Yang pertama, pekerja maupun pengusaha akan lebih memahami tentang hak dan kewajiban masing-masing. Yang kedua, mengurangi timbulnya perselisihan hubungan industrial atau hubungan ketenagakerjaan sehingga dapat menjaga kelancaran proses produksi dan peningkatan usaha. Yang ketiga, pengusaha dapat
menganggarkan biaya tenaga kerja yang perlu dicarangkan atau disesuaikan dengan masa berlakunya perjanjian kerja. Demikian presentasi dari kelompok kami terkait dengan materi syarat perjanjian kerja. Terima kasih telah mendengarkan.